نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah yang berbahagia ini, izinkan kami khatib senantiasa mengingatkan kepada pribadi khatib khususnya serta kepada jamaah umumnya. Marilah Jumat ini menjadi sarana dan momentum dalam meningkatkan iman serta takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan terus kita menjalankan apa yang diperintah oleh Allah dan juga Rasul-Nya. Tidak cukup hanya menjalankan perintah, tetapi juga harus menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan juga Rasul-Nya. Serta dengan segala daya, upaya, tenaga, harta, apapun yang kita miliki saat ini, marilah semua potensi dalam diri kita itu kita jadikan sebagai sarana ta'ah, sarana ibadah, sarana untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Mukjizat yang agung dan termasuk mukjizat yang besar dalam peradaban manusia, khususnya umat Islam, yakni adalah mukjizat diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Salah satu tujuan daripada diturunkannya Al-Quran adalah menjadi petunjuk dan pedoman bagi kehidupan manusia. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah berfirman, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran diturunkan sebagai hidayah, sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia, sebagai penjelas dan pembeda antara yang baik dengan yang baik dengan yang buruk, yang hak dengan yang batil. Oleh karena itu, ketika seseorang senantiasa berpedoman menjadikan Al-Quran sebagai panduan kehidupan, akan mengantarkan kepada keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan dalam kehidupan dunianya, lebih-lebih kehidupan di akhiratnya. Dan siapapun yang berpegang teguh terhadap Al-Quran, maka Rasulullah menjamin akan terhindarkan dari berbagai macam kesesatan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah menyampaikan, taraktu fikum amrayn lan tadillu in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnat Rasul. Aku tinggalkan dua perkara, apabila kalian berpegang teguh pada keduanya, maka tidak akan pernah tersesat. Apa itu kitab Allah? Yang pertama adalah kitab Allah, yakni Al-Quran. Wa sunnat Rasulih, sunnah Rasul atau hadis. Maka jemaah, ketika kehidupan kita senantiasa dipandu dengan Al-Quran, mengantarkan pada kehidupan yang selamat dan bahagia dunia dan akhirat kita. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak kepada diri kami dan juga kepada jamaah pada umumnya untuk meningkatkan interaksi, frekuensi, serta menumbuhkan kecintaan kita kepada Al-Quran, kecintaan baik di dalam hati maupun pikiran kita. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Lantas bagaimana kita menumbuhkan kecintaan kita pada Al-Quran? Yang pertama jamaah, tentu rasa cinta itu akan tumbuh tatkala kita semakin meningkat interaksi dan frekuensi kita terhadap Al-Quran dalam sisi tilawah atau membacanya.
dimulai dengan meningkatkan dan memperbanyak tilawah kita terhadap Al-Quran. Itu adalah step yang pertama untuk menumbuhkan rasa cinta kita pada Al-Quran. Ketika Al-Quran kita baca, tilawah kita semakin meningkat, maka akan hadir dalam kehidupan kita berbagai macam keutamaannya. Di antaranya sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan, Allah berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, yang Al-Quran, kemudian juga dia mendirikan sholat, dia menginfakkan sebagian harta yang telah Allah rizkikan kepadanya, baik dengan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Mereka itulah orang yang mengharapkan tijaratan dan tabur, suatu perniagaan yang tidak pernah mendatangkan kerugian. Maka kalau kita menumbuhkan rasa cinta kita terhadap Al-Quran diawali dengan memperbanyak tilawah kita, keutamaan yang hadir adalah kita sedang bertransaksi kepada Allah, dan transaksi perniagaan itu perniagaan yang tidak pernah mendatangkan kerugian. Di dalam hadis Rasulullah menyampaikan, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca salah satu huruf dari kitab Allah yang Al-Quran, falahu, maka baginya hasanatu, kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihha, setiap kebaikan itu Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Wala aqulu, dan aku tidak berkata, kata Rasulullah, alif lam mim harf. Tidaklah alif lam dan mim itu satu huruf, tetapi alif harf, lam harf, mim harf. Akan tetapi alif itu harf, lam itu harf, mim itu harf, sehingga alif lam mim itu adalah 3 huruf mendatangkan 30 kebaikan. Berapa banyak kebaikan yang akan kita peroleh kalau kita semakin meningkat dalam tilawah Al-Quran kita. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, setelah kita memperbanyak tilawah, maka untuk menumbuhkan rasa cinta kita pada Al-Quran adalah dengan mempelajari dan memahami isi kandungan Al-Quran. Ketika seseorang disibukkan dengan mempelajari Al-Quran, maka keutamaan yang akan hadir dalam kehidupannya mengantarkan seseorang itu kepada derajat kemuliaan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah menyampaikan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia siapa? Ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Maka jamaah, step yang kedua adalah dengan kita semakin meningkat dalam mempelajari dan memahami isi kandungan Al-Quran. Dan yang terakhir jamaah, untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Al-Quran adalah semakin kita meningkat di dalam ketaatan kita mengikuti dan mengamalkan isi dan kandungan di dalam Al-Quran. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan ini adalah kitab Allah, yakni Al-Quran, diturunkan dengan penuh keberkahan. Kalau ingin mendapat keberkahan, fattabi'uhu, maka ikuti Al-Quran itu. Kalau menginginkan kehidupan kita penuh keberkahan, fattabi'uhu, ikuti apa yang telah Allah wahyukan dalam Al-Quran. Wattaqu la'allakum turhamun, dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian mendapat rahmat. Maka jamaah,
rasa cinta kita menjadikan kita siap untuk mengikuti, siap untuk mengamalkan apa yang telah Allah atur di dalam Al-Quran. Komitmen kecintaan kita pada Al-Quran menjadikan Al-Quran sebagai panduan dan pedoman kehidupan kita. Mengikuti Al-Quran bukan karena selera. Ini selera, saya ikuti. Kalau enggak selera, saya enggak mau. Bukan. Komitmen kita sebagai orang yang beriman, kecintaan kita pada Al-Quran, setiap yang sudah diatur di dalam Al-Quran, maka sikap kita sami'na wa ata'na. Dengan demikian, insya Allah akan mengantarkan kita pada kehidupan yang penuh keberkahan, dan nanti di akhirat ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Akan datang Al-Quran itu pada hari kiamat nanti sebagai syafaat bagi orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum ila wa tawfiqna minal ghafur.